Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Husna. Saya dari jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi dan kelas 2B D4 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen, yaitu pembahasannya pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI, RI, dan EVA. Kepanjangan dari ROI tersebut yaitu Return on Investment, dari RI yaitu Residual Income, dan dari EVA yaitu Economic Value Added. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pengukuran kinerja investasi berdasarkan perhitungan dengan menggunakan ROI. Yang pertama, kita akan tahu dulu apa itu arti dari ROI. Satu cara mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi, atau yang juga disebut dengan return on investment, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu perusahaan investasi. ROI dapat didefinisikan sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasi per aktiva operasi rata-rata. Laba operasi atau operating income mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva operasi atau operating asset adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, termasuk kas piutang, persediaan tanah, gedung, dan peralatan. Gambaran aktiva operasi rata-rata dihitung sebagai berikut, yaitu aktiva operasi sama dengan nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir per 2. Ada dua cara metode perhitungan ROI. Yang pertama yaitu pengembalian atas investasi. Untuk lebih lanjutnya, kita akan melihat contoh soal sebagai berikut. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki dua divisi, yaitu alfa dan beta. Laba bersih alfa yaitu $100.000, laba bersih beta $200.000. Alfa menghabiskan investasi sebesar $500.000 untuk kontribusi $100.000, sedangkan beta menghabiskan investasi $2 juta untuk kontribusi sebanyak $200.000. Silakan dihitung ROI-nya. Dengan menggunakan cara pertama, yaitu pengembalian investasi. Jawabannya, ROI sama dengan laba operasi per aktivasi operasi rata-rata. Nah, mencari ROI divisi alfa yaitu $100.000 per $500.000. Nah, isinya yaitu 0,20. Sedangkan ROI beta sama dengan $200.000 per $2 juta sama dengan 0,10. Selanjutnya, metode perhitungan ROI yang kedua yaitu margin dan perputaran. Untuk menghitung ROI metode yang kedua ini, rumusnya yaitu memisahkan rumusnya laba operasi per aktiva operasi rata-rata. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Hal ini menyatakan bagian dari penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Sedangkan perputaran atau turnover yaitu adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Perputaran menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan di setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Hal ini menunjukkan produktivitas aktiva yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Mari kita lihat contohnya. Sebagai contoh soal, Kelimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Penjualan seharga $480.000, harga pokok penjualan $222.000, margin kotor $258.000, beban penjualan dan ADM $210.000, laba operasi $48.000. Pada awal tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah $277.000. Pada akhir tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah $323.000. Untuk menjawabnya yaitu menggunakan cara kedua, margin dan perputaran.
Jawabannya, rumus dari ROI ini yaitu margin dikali perputaran sama dengan laba operasi per penjualan dikali penjualan aktiva operasi rata-rata. Aktiva operasi rata-rata sama dengan aktiva awal tambah aktiva akhir per 2. $277.000 ditambah $323.000 per 2, yang isinya yaitu $300.000. Margin laba operasi per penjualan yaitu $48.000 per $480.000 sama dengan 0,10. Sedangkan perputaran penjualan per aktiva operasi rata-rata yaitu $480.000 per $300.000 sama dengan 1,6. ROI-nya yaitu margin dikali perputaran, yaitu 0,10 atau 1 dikali 1,6 sama dengan 0,16 atau 16%. Meskipun kedua pendekatan menghasilkan ROI yang sama, perhitungan margin dan perputaran mampu memberikan informasi berharga kepada seorang manajer. Untuk mengilustrasikan informasi tambahan itu, pertimbangan data yang disajikan pada tampilan di bawah ini, divisi elektronika meningkatkan ROI-nya dari 18% pada tahun 1 menjadi 20% pada tahun kedua. Namun ROI divisi medical supplies turun dari 18% menjadi 15%. Gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab perubahan ini dapat diketahui melalui perhitungan rasio margin dan perputaran pada setiap divisi. Rasio-rasio tersebut juga disajikan pada tampilan di bawah ini. Berikut perbandingan kinerja divisi dengan menggunakan ROI. Informasi untuk divisi elektronik dan divisi medical supplies. Tabel pertama yaitu penjualan di divisi elektronik yaitu $30 juta, laba operasi $1.800.000, aktiva operasi rata-rata 10 juta. ROI di laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata yaitu 18% di divisi elektronik. Sedangkan di divisi medical supplies penjualan $117 juta, laba operasi $3.510.000, aktiva operasi rata-rata $19.500.000. ROI laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata di divisi medical supplies yaitu 18%. Di tabel kedua yaitu penjualan di divisi elektronik sebesar $40 juta, laba operasi di divisi elektronik sebesar 2 juta, aktiva operasi rata-rata di divisi elektronik 10 juta. ROI-nya yaitu 20% di divisi elektronik. Sedangkan di divisi medical supplies penjualan $117 juta, laba operasi $2.925.000, aktiva operasi rata-rata $19.500.000. ROI di divisi medical supplies yaitu 15%. Perbandingan margin dan perputarannya yaitu margin tahun pertama 6,0%, perputaran yaitu 3,0, 6,0% dikali 3,0 yaitu 18,0%, ROI-nya 18,0%. Untuk tahun kedua yaitu mencari ROI-nya, margin 5,0% dikali perputaran 4,0% dan mendapatkan ROI sebesar 20,0%. Di tahun pertama divisi medical supplies, margin sebesar 3,0% dikali 6,0, perputarannya dikali perputaran 6,0, ROI-nya 18%. Tahun kedua divisi medical supplies, marginnya yaitu 2,5%, perputarannya dikali 6,0 dan mendapatkan ROI sebesar 15,0%. Meskipun marginnya turun, divisi elektronika mampu meningkatkan tingkat pengembaliannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perputaran yang lebih besar daripada penurunan margin. Salah satu sumber dari peningkatan perputaran adalah kebijakan yang sengaja mengurangi persediaan. Pengalaman divisi medical supplies kurang menggembirakan karena tingkat perputarannya tidak berubah, ROI-nya turun. Divisi ini berbeda dengan divisi elektronik, tidak mampu mengatasi penurunan marginnya.
Yang kedua, kita lanjut ke keunggulan Roy. Sedikitnya ada 3 hasil positif dari penggunaan Roy. Yang pertama yaitu Roy mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua yaitu Roy mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga yaitu Roy mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya aktiva operasi. Setelah kita membahas tentang kelebihan pengukuran Roy, kita juga akan membahas tentang kekurangan pengukuran Roy. Penekanan yang berlebihan pada Roy dapat menghasilkan pemikiran yang sempit. Berikut 2 aspek negatif Roy yang sering disebutkan. Yang pertama yaitu Roy mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Dan yang kedua yaitu Roy mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu atau residual income. Untuk mengatasi kecenderungan Roy untuk menghalangi investasi yang menguntungkan bagi perusahaan, tetapi menurunkan Roy divisi, beberapa perusahaan telah menetapkan alternatif ukuran kinerja seperti laba residu, nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added (EVA) adalah cara alternatif untuk menghitung laba residu yang saat ini digunakan di sejumlah perusahaan. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita harus mengenal dahulu yaitu arti dari laba residu tersebut. Laba residu atau residual income adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Bisa kita lihat rumusnya sebagai berikut. Rumus residual income yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Kita kembali pada contoh Kalimantan Company yang sudah saya bahas sebelumnya. Menunjukkan bagaimana laba residu dihitung dengan akuntansi. Kalimantan meminta tingkat pengembalian minimum 12%. Tingkat pengembalian minimum ditentukan perusahaan dan sama dengan hurdle rate yang disebutkan pada bagian Roy. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta atau hurdle rate. Jika laba residu kurang dari 0, divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keunggulan dari laba residu. Ingat kembali bahwa manajer Cleaning Product Division menolak proyek pertama karena akan menurunkan Roy divisi. Namun, keputusan tersebut membebani laba perusahaan sebesar $300.000. Penggunaan laba residu sebagai ukuran kinerja akan mencegah kerugian ini. Laba residu untuk setiap proyek dihitung sebagai berikut. Berikut ini merupakan perhitungan laba residu berdasarkan proyek masing-masing. Proyek pertama yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata sama dengan $1.300.000 dikurang 0,10 dikali $10 juta sama dengan $1.300.000 dikurang $1 juta sama dengan $300.000. Sedangkan proyek yang kedua yaitu dengan rumus yang sama, laba residu sama dengan $640.000 dikurang 0,10 dikali $4 juta sama dengan $640.000 dikurang $400.000 sama dengan $240.000. Selanjutnya kita membahas tentang kelemahan dari laba residu. Laba residu seperti halnya Roy bisa mendorong orientasi jangka pendek. Jika Lansford dievaluasi atas dasar laba residu, dia mungkin akan mengambil tindakan yang sama. Masalah
lainnya dengan laba residu tidak seperti ROI. Laba residu adalah ukuran absolut dari profitabilitas. Jadi, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Sebagai contoh, pertimbangan perhitungan laba residu untuk divisi A dan divisi B di mana tingkat pengembalian minimum yang diminta adalah 8%, bisa kita lihat sebagai berikut. Sebagai contoh, pertimbangkan perhitungan laba residu untuk divisi A dan divisi B, di mana tingkat pengembalian minimum yang diminta adalah 8%. Di sini ada divisi A dan divisi B. Aktiva operasi rata-rata divisi A yaitu 15 juta dolar, laba operasinya 1.500.000 dolar, pengembalian minimumnya 1.200.000 dolar, laba residunya yaitu harga 300.000 dolar dan pengembalian residunya 2%. Sedangkan di divisi B yaitu aktiva operasi rata-rata 2.500.000 dolar, laba operasinya 300.000 dolar, pengembalian minimumnya 200.000 dan dapat laba residu 100.000 dolar. Pengembalian residunya yaitu 4%. Ada kecenderungan untuk menyatakan kinerja divisi A lebih baik daripada divisi B karena laba residunya 3 kali lebih besar. Akan tetapi, perhatikan bahwa divisi A jauh lebih besar daripada divisi B dan memiliki aktiva 6 kali lebih banyak. Salah satu cara yang memungkinkan untuk mengoreksi kelemahan ini adalah menghitung pengembalian atas investasi dan laba residu, serta menggunakan kedua ukuran tersebut untuk evaluasi kinerja. Kemudian, ROI bisa digunakan untuk perbandingan antar divisi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added, yaitu bisa disebut juga dengan EVA. Cara khusus menghitung laba residu adalah nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added adalah laba bersih, laba operasi dikurangi pajak, dikurangi total daya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan sebagai ganti dari suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan karena alasan lainnya. Jika EVA positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Jika negatif, maka perusahaan sedang menyiapkan modal. Pertimbangan perkataan yang sudah ada sejak lama yaitu perlu ada uang untuk mendapatkan uang. Di sini EVA membantu perusahaan untuk menentukan apakah uang yang didapatkannya itu lebih besar daripada uang yang digunakan untuk mendapatkan uang tersebut. Dalam jangka panjang, hanya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan modal atau kekayaan yang dapat bertahan. Sebagai satu bentuk dari laba residu, EVA adalah satu bentuk satuan dolar, bukan satu tingkat persentase pengembalian. Akan tetapi, EVA juga menghasilkan tingkat pengembalian seperti ROI, karena menghubungkan penghasilan bersih atau pengembalian dengan modal yang dipakai. Inti EVA adalah penekanan pada laba bersih operasi dan biaya akrual dari modal. Di lain pihak, secara khusus, pendapatan residual menggunakan suatu tingkat minimum pengembalian yang diharapkan. Para investor menyukai EVA karena menghubungkan laba dengan jumlah sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya, menghitung EVA yaitu laba bersih atau laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal yang dipakai. Biaya modal yang dipakai adalah persentase aktual dari biaya modal dikali dengan total modal yang dipakai. Persamaan EVA dinyatakan sebagai berikut. Berikut yaitu persamaan dari EVA. EVA sama dengan laba operasi dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Sebagai contoh soal, masih di perusahaan kelima company memperoleh laba bersih tahun lalu seperti yang disajikan laporan laba rugi di bawah ini. Penjualannya yaitu 480.000 dolar, harga pokok penjualannya 222.000 dolar, margin kotor 258.000 dolar, beban penjualan dan administrasi
$210.000, laba operasinya yaitu $48.000, dikurang pajak penghasilan 30% yaitu $14.400, dan akan mendapatkan laba bersih sebanyak $33.600. Jumlah dolar yang dipakai yaitu $300.000. Biaya modal aktual Filmar Company adalah 10%. Jadi EVA-nya di sini yaitu laba operasi dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Seharga $33.600 dikurang 0,10 dikali $300.000 dan $33.600 dikurang $30.000 dan mendapatkan EVA sebesar $3.600. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu aspek perilaku EVA. Sejumlah perusahaan telah menentukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dan dari berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan semata-mata pada pendapatan operasi tidaklah tercukupi. Alasan yang mendasarinya adalah EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Di banyak perusahaan, tanggung jawab keputusan investasi terletak pada manajemen perusahaan. Akibatnya, biaya modal diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Jika satu divisi menumpuk persediaan dan melakukan investasi, biaya pendanaan investasi akan dilaporkan dalam neraca laba rugi perusahaan secara keseluruhan dan tidak diperlihatkan sebagai pengurangan pendapatan operasi divisi. Akibatnya, investasi terlihat seolah-olah bebas biaya bagi divisi dan mereka tentu menginginkan lebih. Baik, mungkin hanya sampai di situ pembahasan tentang akuntansi manajemen, yaitu pembahasan mengenai pengukuran kinerja investasi dengan menggunakan ROI, RI, dan EVA. Baik, saya akan undur diri apabila ada salah dan jangkauannya. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.